sawit ngasilin duit, produksi tinggi. Itu pertanyaan saya. Kenapa kita harus melihatnya sebagai subjek yang harus berproduksi untuk menghasilkan duit? Itu yang saya tanyakan kepada Profesor Skenario ya. Terus dia bilang, kamu sebagai seorang agronomis tidak layak bertanya seperti itu. Seorang agronomis tugasmu adalah dimanapun itu, bagaimanapun kondisinya, tanaman bisa berproduksi. Dan produksi harus tinggi. Tidak perlu kamu harus tahu bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Tidak perlu kamu tahu bagaimana masyarakat di sekitarnya. Saya bilang buruh sebenarnya. Bahkan selevel asisten pun buruh bagi saya. Iya. Yang gaji belasan juta bahkan puluhan juta itu buruh sebenarnya. Bukan kita yang punya. Kriteria kita yang punya kan kita merdeka. Apakah sebagai seorang asisten itu merdeka? Tidak. Abang saya juga asisten. Abang saya kandung asisten kebun. Nah, itu yang membuat saya diusir. Karena saya terus berdebat, kenapa kita harus berbicara dari segi produktivitas. Saya sudah bilang, kuncinya hanya satu Pak, pupuk kimia lagi. Itu kelapa sawit. Beres. 40% semua perusahaan kelapa sawit itu ke pupuk. 40% dari semua operasional kebun kelapa sawit itu 40% minimal habis buat beli pupuk. Belum lagi kita bilang nanti pestisida berapa persen lagi harus dihabiskan. Ya, kalau kita dengan didikan IPB lagi, ya ini senang IPB kan industrial banget ini, pupuk kimia, menyerap lapangan kerja banyak. Itu yang membuat saya diusir. Sebenarnya itu diusir karena merepotin pertanyaan lo. Ya, pertanyaan saya merepotkan, terus dia bilang, kalau ya sudah, kalau kamu tidak mau terima dengan tadi jawaban saya, kamu seorang agronomis tidak perlu berpikir bagaimana masyarakat, bagaimana lingkungan sekitarnya, kamu silakan keluar dari kelas saya. Ya saya keluar, karena bagi saya pendidikan itu bukan untuk mengusir orang, tapi kita untuk belajar. Iya. Ya. Kalau gue sih punya ada orang gitu, nanti kita minum kopi bareng yuk, tapi sekarang saya harus ngajar nih, gitu. Jadi kalau dosen gitu. Ya karena kan dia juga harus memenuhi targetnya, memberikan kuliahnya gitu. Maksudnya ada batasan-batasan yang harus di permainan lah. Iya, saya tahu Mbak. Saya juga ngerti lah bagaimana sih pada saat saya ditanya orang, ya saya harus menjawab bagaimana dia juga bisa menerima dan saya bisa menerima. Bukan dia tuh ingin saya diusir. Nah di kuliah selanjutnya saya kembali diusir. Bukan dengan dia, dengan dosen yang berbeda. Karena kan ini dibawa di Raguan. Untung aja lu bisa lulus ya. Nah itu makanya. Berarti Nah kita gantian ngusir dosen bisa nggak? Itu tidak bisa dilakukan Mbak di IPB. Sayang ya. Sayang. Kalau dosen itu perlu grassroots pengumuman gitu, sekelas gitu. Harusnya mampu. Sebenarnya kata yang tepat mungkin bukan mengusir ya, berdebat terbuka. FEMA bagus, saya sering ambil SC di FEMA. Tapi FEMA kan tidak tahu bagaimana hard science yang dilakukan atau hard science. Sementara IPB ini tidak ketemu antara kedua. Harusnya digabungkan ya. Seringnya di Raguan tuh dibahas kan kita bikin payung dan payung. Omdo namanya. Wacana. Jangan kan antar seluruh Ngomong itu doang, aja. Antar baca. 3 departemen itu payungnya susah banget. Wacana. Gimana? Tingkat di semester berapa Mbak? Akhir. Tesis. Semester akhir. Nanti setelah ada ijazah itu seru Mbak. Apakah Mbak bisa menjawab permasalahan-permasalahan tadi S3. atau tidak? Bukan. S2. S2. Lanjut. Ini ya yang saya bilang asal muasal pertanian dan kenapa kita harus peduli dengan pertanian. Ini sebenarnya sudah saya besarkan ini. Kalau dari sejarah awal dulu udah meramu memanfaatkan sumber bahan makanan itu dari alam, terus bertani, berladang, juga tanam biji. Ini PIP banget ini, IPB banget ngajarin ini. Hingga pertanian berpindah di KSRCen, baru pertanian menetap. Nah pertanian itu ya saya paling penting sebenarnya setelah kita tahu apa pertanian jadi penting ya. Ternyata ini ekosistem buatan yang bahan makanan. Jadi kalau kita semuanya berpikir tidak penting lagi dengan pertanian, maka kita nggak akan punah lah manusia ini. Karena kita nggak makan. Iya. Mau jadi apa? Misalnya bos di tambang atau sekaligus presiden di sebuah negara, mau makan apa?
sebenarnya kita sadari lah kalau anak IPB ini sadar, cuma nanti kita akan terlena dengan ya krisis energi dan krisis pangan dunia yang membuat harus one world. Itu yang membuat kita menjadi lumbung bagi seluruh pangan dunia. Apa itu jawaban? Ini kita burung kan? Ini yang saya bilang dari wajah kekinian pertanyaan kita. Mei 2015 akan dibuka, semua akan terjadi dan apakah kita hanya sebagai penonton dan kita hanya menjadi buruh. Jadi nanti kalau nulis kan banyaknya tadi idenya masing-masing di backgroundnya, silakan tulis. Dan kalau perlu disebarin kampus, sini Raja Akbar tahu bagaimana dulu kita dibarin, ngajak berani mendiskusikannya dengan petinggi-petinggi IPB, itu harus dilakukan. Kalian mahasiswa harus kritis. Mahasiswa sekarang banyak apatis, bodo amat lah, yang penting IPK ku tinggi. Karena ya sekarang pendidikan kita bukan untuk mendidik, kita harus berbuat sesuatu. Tapi membuat IPK 2,75 agar bisa lamar kerja di mana-mana. Kan ini kalian cetakan industri banget. 2,75 minta siapa? Perusahaan kan, corporate. Bukan berarti itu nggak penting IPK tinggi, itu penting. Terus juga ya. Lulus 2,03. Nyantai. Ya, padahal nanti sebenarnya kenyataannya si Tani Bonaga, Bisa. Bisa. Pak Arif Satria, orang-orang besar itu, kalau kalian ketakutan akan IPK lagi nanti, semua jawabannya di kalian. Makanya saya selalu bilang jawabannya ada di saya. Nanti waktu akan menentukan itu. Pertarungannya itu ada pada kalian sendiri. Pak Jum Sutopo 2,0. Mustopo. Aku juga 2,03. Dia nanya Ya. bisa S2 bisa. Tapi Saya waktu- coba susun gambar-gambar ini dari internet, ternyata lebih susah mencari yang sukses daripada yang belum. Susah banget cari yang sukses. Kan sukses. Pasti kalau kita cari petani, pasti jelek semua. Serius. Saya kesulitan saya nyari yang bagus. Iya. Ya nanti di akhir-akhir itu ada foto saya, foto teman-teman yang saya tahu dia petani. Ya kenapa kita harus selalu seperti itu? Sebenarnya ini mulai dari kita jawabannya. Bisa nggak kita menjawab itu? Coba kalau kita datang ke petani, kita bertani nih bareng petani. Kita ceritakan dengan petani, Pak, kenapa kita harus selalu takut dengan yang lain? Kenapa kita harus selalu mau merasa ditindas terus? Jadi petani itu agar pede. Kalau perlu anaknya harus dididik seperti itu. Nah tadi saya bilang kita harus menghargai berbagai macam orang. Maksud saya adalah dimanapun nanti kalian, tolong berpikir terhadap petani. Dimanapun kalian, kan petani tidak hanya yang nyantol doang. Kalau kita berbicara begitu pertanian, ya kalau pertanian itu profesinya. Kalau udah berbicara pertanian itu nggak hanya petani, usaha yang dilakukan membuat ekosistem buatan itu yang awalnya kita hanya berburu meramu mengambil dari alam yang disediakan alam, dengan semakin bertambahnya jumlah manusia mau nggak mau kita membuat ekosistem buatan itu, membuat sawah kan itu kan membuat ekosistem baru, ekosistem buatan, membuat perkebunan kelapa sawit itu kan ekosistem yang kita buat. Jadi secara ekologis harus ada lagi yang harus dipikirkan, ekologi nanti lawannya dengan ekonomi itu panjang gitu, udah kuliah lagi. Lahannya semakin Ya. mencetak sawah lagi. Nah itu nanti kita akan lihat kenapa itu bisa terjadi. Banyak sekali yang sudah melebung kita. Oke. Ini ya, saya bilang saat ini saya harus katakan kita ini krisis. Ini yang sudah lama kita kenal bagaimana sekolah. Dari zaman Belanda nih, kalau harusnya kan karena ini judulnya diminta David adalah kekinian, harusnya foto-fotonya itu kan kalau sampai kita ngomong pertanian dari zaman dulu, kolonial kan, kolonial Belanda mikul-mikul. Tapi kalau kekinian ternyata gambarnya sama, tetap juga kita ditindas, bahkan makin banyak VOC-nya. Artinya kita tidak ada merdeka sampai hari ini. Terus kita pasrah gitu aja, kita tidak mau merdeka minimal di tanah saya sendiri. Apakah saya harus juga seperti petani yang benar-benar harus tua renta dan tidak berdaya di lahan saya? Tidak. Ya kita harus menunjukkan kita masih muda, kita masih mampu memberikan harapan baru. Ya, ini saya bilang tadi kolonialisasi lama merampas tanah, kolonialisasi
globalisasi baru ataupun yang sekarang kita kenal nanti neoliberalisasi yang kita anut sekarang, ini bahkan merampas seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Percaya nggak percaya? Nanti kalau memang ada waktu sambil iseng coffee break dan segala macam, kita akan lihat bagaimana bekerjanya globalisasi. Itu tidak sadar, jadi kita semakin susah. Dulu gampang Pak tandainnya VOC, wah ini company ini Belanda. Sekarang siapa Belandanya? Gak kelihatan orang secara fisik orang Barat Belanda, gak kelihatan. Mungkin banyak VOC-nya. Ini semakin berat kerja kita, makanya ini akan secara tidak sengaja sampai ke sendi-sendi kehidupan kita. Nggak percaya, misalnya kita bertani di desa kita. Ini kalau teman-teman sangat percaya dengan industrialisasi itu tidak punya dampak yang lain. Coba teman-teman lihat fenomenal kalau di desa teman-teman, di kampung teman-teman masing-masing itu ada industri masuk. Mau tidak mau akan ada terbentuk golongan-golongan baru di dalam kampung kalian. Tempat saya, di kampung saya belum ada kebun kelapa sawit, semua bertani. Enak kan? Tidak ada saling kasta, saling menghina nih. Bertani semuanya, jual sama. Begitu masuk industrialisasi, semua lahan-lahan pertanian kita ini dibeli oleh perusahaan korporat. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ada tirani kan? Ada tirani yang akan dibangun, siapa yang akan menjadi mandornya, siapa yang menjadi buruhnya. Secara tidak langsung kita dikotak-kotakan sama teman-teman kita di kehidupan masyarakat kita sendiri. Karena yang dulunya kita bertani adalah kita sebagai kita si pemroduksi tanaman yang merdeka. Sebenarnya kita tuh sekarang sudah dicap bagi mereka, ini buruh kerja kalian ini. Semuanya dibayar, semuanya karena uang. Sebenarnya buruh.